Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Salam rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tentu tahu bahwa di saat sekarang ini, di negara kita akan dilaksanakan pemilihan untuk memilih pemimpin yang akan menjadi pemimpin bagi negara kita, bahkan untuk memilih wakil rakyat. Kita tentu mengharapkan yang terbaik bagi bangsa kita. Masing-masing pribadi mungkin memiliki pilihannya sendiri dalam memilih pemimpin. Banyak di antara kita mungkin bertanya-tanya, siapakah yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa kita? Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa siapapun yang terpilih untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia adalah pilihan Tuhan sendiri, dan hal itu sudah tertulis dalam kitab kebenaran dan ditentukan dalam garis takdir. Jadi, terlepas dari keberadaan dan kemampuannya, siapapun yang terpilih, dia terpilih atas kehendak Tuhan. Karena tidak ada satu hal apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang terjadi di luar kehendak Tuhan sendiri. Di video kali ini, admin tidak membahas tentang setiap calon yang akan dipilih, melainkan admin akan membahas tentang seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, atau apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan menurut kitab suci. Setiap pemimpin yang memimpin suatu bangsa atau kelompok ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Namun demikian, ada banyak pemimpin yang melakukan banyak kejahatan di hadapan Tuhan. Ada banyak pemimpin juga membangkitkan murka Tuhan yang berakibat sangat fatal untuk umat yang dipimpinnya, bahkan bagi bangsa atau kelompok yang dipimpinnya. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena seorang pemimpin yang takut akan Tuhan akan membuatnya selalu mengingat Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, membuat seorang pemimpin memiliki pengetahuan yang berasal dari Tuhan dan bukan hanya menggunakan pengetahuannya sendiri. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7, dituliskan di sana, takut akan Yahwe adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Selain itu, takut akan Tuhan membuat seseorang selalu mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya. Jika seorang pemimpin takut akan Tuhan, maka dia akan menjauhi kejahatan, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-6 bagian B. Yang dikatakan di sana, tetapi dengan takut akan Yahwe, orang menyingkir dari kejahatan. Selain itu, dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 23 dituliskan di sana, takut akan Yahwe mendatangkan kehidupan, sehingga seseorang akan puas tinggal tanpa dilanda yang jahat. Elohim akan melindungi orang yang takut akan Dia dan akan membebaskannya, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Dituliskan di sana, malaikat Yahwe
bergema di sekeliling mereka yang takut akan Dia, dan Dia membebaskannya. Kemudian, dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama, dituliskan di sana nyanyian pendakian, "Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya." Dan juga di dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat yang keempat, dituliskan di sana, "Lihatlah, demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Yahweh." Kemudian yang kedua, yaitu memiliki hikmat. Seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan memiliki hikmat. Hikmat adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tentu kenal dengan sosok Raja Israel yang terkenal di seluruh bumi karena hikmat yang dimilikinya, yaitu Raja Salomo. Saat Salomo menjadi raja atas Israel, Elohim menemuinya dalam mimpi dan menanyakan apa yang diminta oleh dia kepada Tuhan. Salomo kemudian meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan kemudian memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum dan sesudah dia tidak ada seorang pun yang seperti dia. Hikmat dan pengertian adalah sebuah pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan hikmat dan pengertian berada di hati, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi. Seorang pemimpin yang memiliki hikmat yang dari Tuhan akan memimpin umat atau bangsa yang dipimpinnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, "Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang memperoleh pengertian." Kemudian dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7 dituliskan di sana, hikmat adalah hal yang paling utama. Perolehlah hikmat dan dengan segenap daya upayamu, perolehlah pengertian. Itulah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kedua hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, seorang pemimpin akan melakukan kebaikan dan kebenaran, serta menjauhi kejahatan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dengan memiliki hikmat, seorang pemimpin akan memiliki kemampuan untuk memimpin umat atau bangsa yang dipimpinnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang kedua dituliskan di sana, "Oleh karena pelanggaran, maka suatu negeri banyak pemimpinnya, tetapi karena seorang yang berpengertian yang mengenal kebenaran, kepemimpinan dapat diperpanjang." Demikian sedikit informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.